Hai, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel aku, Kartini Istanto. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini aku akan men-share lagi rutinitas aku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat ya. Nah, ini di menu Jumat Berkah teman-teman. Jadi untuk Jumat Berkahku kali ini aku akan membuat nasi rice bowl yang aku kasih isiannya dengan ayam filet tepung saus pedas manis ya. Nah, ini ayam 3 kilo teman-teman. Aku beli yang bagian dada, udah aku cuci dan aku potong kecil-kecil. Lanjut aku mau marinasi. Untuk bumbu marinasinya aku cuma pakai bawang putih yang udah aku parut. Aku kasih bumbu penyedap, lada bubuk, dan juga aku kasih perasan jeruk nipis ya. Nanti kita diamkan selama 1 jam, tapi paling lama juga paling bagus ya. Nah, sambil menunggu teman-teman, ini aku mau bikin minuman dulu. Seperti biasa ini aku mau ngejus wortel dan juga tomat ya teman-teman. Jadi ini tuh masih di pagi hari. Ini kisaran di jam setengah 8 pagi ya. Seperti biasa kalau di jam sarapan itu aku paling cuman minum jus, atau aku minum cuka apel, atau aku minum ramuan-ramuan herbal. Dan di jam 8 atau di jam 9 nya aku sarapannya juga dengan rebusan telur ya, atau enggak aku makan ubi yang aku juga kukus. Seperti itu untuk sarapan aku ya teman-teman. Jadi untuk sarapannya itu aku bener-bener no karbohidrat, no tepung, dan no gula ya. Berusaha untuk ikhtiar hidup sehat ya teman-teman. Nah, ini juga aku lanjut cuci-cuci piring dulu. Jadi aku kalau mau masak itu aku harus cuci piring dulu ya teman-teman. Jadi dapurnya itu nggak berantakan. Nah, ini teman-teman untuk tepungnya di sini aku pakai tepung terigu. Di sini aku juga tambahin tepung beras. Dan juga untuk bumbu seasoningnya di sini aku ada bumbu penyedap, aku kasih garam, dan juga aku kasih lada bubuk ya teman-teman. Jadi gunanya tepung beras itu nanti supaya adonan ayamnya itu tetap crispy ya. Jadi untuk 3 kilo ayam itu aku menggunakan 2 kilo tepung terigu teman-teman, dan 10 sendok makan tepung beras ya. Nah, ini lanjut setelah sudah dimarinasi yang begitu panjang, begitu lama. Aku tadi marinasi itu bisa sampai 3 jaman sih ayamnya. Nah, ini aku udah mulai mau masak ya teman-teman. Nah, ini ayamnya kita balur-balurin ke tepungnya, lalu kita cemplungin ke dalam airnya, dan setelah itu kita cemplungin lagi ke tepungnya ya teman-teman. Ini nanti supaya si ayamnya itu garing ya. Dan untuk memasaknya apinya diusahain jangan terlalu besar ya teman-teman, supaya ayamnya itu kulitnya tidak mudah gosong ya. Karena kalau kita masak dengan api yang besar itu kemungkinan dalamnya belum mateng tapi luarnya udah gosong. Jadi ini untuk masaknya ini awalnya aja kita menggunakan api besar, setelah itu baru kita menggunakan api yang sedang-sedang saja ya. Nah, ini aku langsung aja mau goreng si ayamnya ya. Jadi teman-teman, berbagi Jumatku kali ini aku mau bagi ke pondok pesantren anak aku ya. Untuk nasi rice bowl ini aku membuat 40 porsi nasi ya teman-teman. Karena sedekah makanan itu pahalanya juga itu Masya Allah banyak banget ya. Nah, ini ayam aku udah mateng. Warnanya juga udah cantik ya, golden brown seperti ini. Nah, ini aku mau lanjutin untuk menggoreng semuanya ya teman-teman. Untuk 3 kilo ayam ini itu hasilnya tuh banyak banget ya. Jadi untuk 40 porsi itu pun masih ada lebihnya ya teman-teman.
Nah ini juga udah mateng, lanjut aja aku mau angkatin. Nah ini kita goreng semua sampai semua bahan ayamnya habis ya teman-teman. Nah ini lanjut sambil menunggu ayamnya itu matang, ini aku mau bikin sausnya dulu ya. Jadi untuk bumbu-bumbunya ini aku ada mentega yang udah aku cairin seperti ini. Lanjut aku mau tumis bawang putih yang sudah aku geprek dan aku cincang kasar. Ini kita masak sampai si bawangnya itu wangi dan harum ya. Nah lanjut ini aku masukin untuk bawang bombaynya, jadi aku menggunakan bawang bombaynya itu 2 buah ya. Nah ini bawang bombaynya juga udah harum dan matang, lanjut aku masukin untuk saus sambelnya ya. Jadi ini saus sambelnya itu aku pakai 500 gram saus sambel. Nah lanjut di sini aku kasih saus tiram dan juga aku kasih kecap manis ya teman-teman. Untuk seasoningnya di sini aku pakai bumbu penyedap, aku juga kasih merica bubuk. Nah ini kita aduk-aduk supaya tercampur merata untuk seasoning dan sausnya. Jadi kita nggak usah lagi kasih garam ya teman-teman. Nah ini lanjut aku tambahin airnya. Untuk airnya itu sekira-kiranya aja ya. Jadi jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kekentalan. Nah ini lanjut aku mau kasih 4 sendok makan gula ya teman-teman. Karena kan ini aku mau bikin sausnya itu ada pedesnya, ada manisnya. Nah ini hasilnya seperti ini udah mengental. Nah ini udah alhamdulillah gorengan ayam aku udah matang semua 3 kilo. Lanjut kita masukin sausnya. Nah ini hasilnya seperti ini kita aduk-aduk dulu supaya bumbu sausnya dan si ayamnya itu tercampur merata ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah matang semuanya, jadi ini aku mau tata di nasinya seperti ini. Untuk wadah rice bowl-nya ini aku menggunakan ukuran 500 ml ya. Jadi tadi aku beli 50 pieces itu di harga 48.000 ya teman-teman. Nah ini juga nasinya udah aku masukin ke kotak rice bowl-nya dan juga aku kasih selada. Jadi fungsinya selada ini untuk mempercantik dan juga untuk bisa juga buat lalapan ya teman-teman. Nah rice bowl menu seperti ini juga bisa buat ide jualan ya. Jadi kita bisa jualan dengan topping ayam saus pedas manis ini, kita bisa jual per porsinya ini di harga Rp12.000 aja. Nah ini lanjut aku masukin ke timunnya. Nah ini udah selesai teman-teman, jadi ini aku mau tutup-tutupin dulu nasi rice bowl-nya. Ini juga aku kekejar waktu banget, jadi aku percepat aja videonya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah ini masakan yang menurut aku gampang, simple, tinggal sat udah selesai, tapi memang memakan waktu karena juga tadi aku ngantar makan juga ke pas suami ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah selesai, ini aku masukin aja ke goodie bagnya seperti ini. Alhamdulillah makanan nasi Jumat berkah aku siap dikirim dan ini jadi 40 porsi ya teman-teman, Masya Allah. Nah ini singkat cerita aku udah nyampe di pondok pesantren anak aku. Ini memang aku udah sore baru nganter teman-teman, ini udah berkisaran di jam setengah tigaan ya. Jadi memang udah mau mendekati waktu sholat asar. Beberapa menit menunggu akhirnya anakku turun juga. Memang ini sekalian mau sholat asar ya teman-teman. Bahagia banget bisa ngelihat anak ya teman-teman, apalagi dalam keadaan sehat dia bahagia. Nah teman-teman aku tuh udah nyampe rumah berkisaran di jam 5-an ya. Nah setelah beres-beres rumah, selesai mandi dan juga sholat maghrib, ini lanjut suami aku ngajakin makan bakso Solo ya. Jadi ini teman-teman memang tempat bakso Solo ini favorit aku dan suami ya. Dan ini tuh bakso Solo itu porsinya tuh banyak banget teman-teman. Jadi kadang aku makan satu porsi gini aja aku tuh nggak habis. Jadi memang aku itu makannya tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi teman-teman ini juga anak aku nggak mau pada ikut. Alhasil ya teman-teman kalau udah punya anak itu udah besar-besar, jadi kalau kemana-mana mereka tuh jarang banget mau ikut ya. Ada sama nggak nih kayak aku, kalau udah punya anak bujang udah pasti mereka nggak pada mau ikut kalau orang tuanya pergi ya, kecuali kalau memang pergi-pergi jauh baru mereka mau ikut.
Jadi ya udah seperti pacaran lagi aku dan pak suami ini ya teman-teman, karena memang kemana-mana itu keseringannya berdua ya. Gimana ngebayangin masa tua kita ya teman-teman, kalau anak-anak udah pada berkeluarga, ya pasti teman terbaik kita itu ya kayaknya cuman suami kita aja ya. Jadi suami itu memang teman suka dan duka kita, teman yang selalu ada buat kita dalam keadaan apapun, yang insya Allah juga temen yang akan temenin kita sampai akhir hayat hidup kita ya. Karena kalau anak udah berkeluarga pasti dia sudah punya kehidupannya sendiri. Ya kita menikmati aja ya teman-teman, apalagi kalau kalian yang masih punya anak kecil-kecil itu kalian nikmatin aja kebersamaan kalian dengan anak-anak kalian. Di mana momen itu nggak akan pernah terulang kembali setelah anak-anak kita udah remaja ya. Tapi bagaimanapun bagi seorang ibu, anak-anak kita walaupun sudah remaja, aku menganggapnya masih seperti anak-anak ya teman-teman. Kayak masih nggak percaya kalau mereka tuh udah pada besar ya. Tapi tetap ya teman-teman, doa itu powerful banget kalau untuk anak-anak. Nah ini teman-teman, aku juga tadi pesan es tele. Karena suami nggak mau, ya udahlah aku juga yang habisin satu porsi ini ya. Jadi nggak apa-apa sekali-kali kita cheat day ya teman-teman, memanjakan lidah kita dengan makanan-makanan yang manisnya seperti ini. Ini udah selesai makan, tinggal bayarnya aja ya. Nggak berasa videoku sudah mau selesai. Aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu dukung channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, menghibur dan menginspirasi. See you. Assalamualaikum.